Halo Sobat Setukpa dimanapun Anda berada, kembali dengan saya siswa Ingrid di podcast Setukpa Menyapa. Kali ini kita kedatangan siswa SIP Angkatan 56 yaitu siswa Tunggul yang merupakan pilot anggota Polri juga ya, luar biasa. Dan profesi ini tuh sangat membutuhkan kemampuan yang di atas rata-rata ya. Jadi kebanyakan kan masyarakat tuh bilang sekolah yang pintar biar nggak jadi polisi, tapi ternyata jadi polisi punya kemampuan jadi pilot menerbangkan pesawat, berarti tuh luar biasa ya pintarnya. Ya, Karena tes-tesnya susah ya. iya betul. Untuk menjadi seorang pilot juga kita melaksanakan seleksi juga ya. Jadi memang ada tahapan tesnya juga. Tes-tesnya tuh ya meliputi apa aja? Untuk seleksi pilot sendiri, pertama saya dapat info untuk sebelumnya kan saya memang bertugas di Kuala Banten ya. Jadi mungkin dari Kuala Banten itu mengirimkan animo untuk tes pilot itu sebagai film orang. Nah, dan kebetulan saya termasuk salah satunya di situ. Lalu kita melakukan tes di Direktorat Kepolisian Udara. Dan di sana ada 2 tahap tes, yaitu tes pertama itu seperti kita ini, seleksi Polri punya gitu. Cuma mungkin nggak pakai berenang lah ya. Oh iya. Terus yang kedua itu di tahap 2, kita melaksanakan tes dengan bantuan pihak 3. Jadi ada istilahnya kayak kita tes psikologinya di Dispesi AU. Nah, untuk kesehatan jiwanya di Lakespra, dan untuk cek kesehatannya kita bekerja sama dengan Balai Kesehatan Penerbangan di Kemayoran. Jadi memang udah spesifik langsung untuk penerbang ya tes-tesnya. Oke. Kemudian sebenarnya mimpinya siswa Tunggul ini jadi pilot atau jadi anggota Polri? Gimana bilang, memang dulu di saat saya zaman sekolah itu memang basic saya karena dari SMA IPA ya, dan memang guru-guru saya itu tidak menyangka kalau misalkan tiba-tiba saya itu malah jadi polisi. Padahal sebelumnya itu nggak ada, ketika itu tampangnya kok nggak kayak anggota banget gitu kan. Memang saya dulu di SMA itu bukan spesifik di bidang fisik ya, kayak olahraga, tapi saya lebih ke intelijensi gitu. Saya kebetulan juga pernah menjadi tim Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi, dan itu ilmunya pun sangat relate dengan pembelajaran saya ketika saya di sekolah pilot gitu, tentang meteorologi pun ada. Fisika gitu-gitu ya. Fisika juga ada, karena memang untuk pesawat itu kan cara terbangnya itu, cara kerjanya itu menyesuaikan dengan hukum fisika yang ada. Berarti jadi Olimpiade OSN Siap. dapat medali, Mas. Kebetulan saya cuma sampai tingkat kota saja, karena untuk provinsi memang warnanya agak susah sih. Jadi saya untuk 2013 saya memenangkan juara 3, dan untuk 2014 saya juara 1. Jadi memang Tunggul adalah unggul gitu ya. Bisa Luar biasa. dibilang kayak gitu. Tunggul yang unggul luar biasa. Kemudian ada nggak sih momen yang lucu ketika yang masih ingat sampai hari ini nih ketika sekolah pilot saat itu? Gimana ya? Saya karena apa? Udah kesini pendidikan kali ya, pasti pendidikan tentara, bisa pendidikan pilot tuh nggak jauh-jauh dari namanya botak ini botak. Ini berapa kali dibotak nih? Iya, berapa kali botak ya, dihitungnya ya 3 kali sama ini. 3 kali ya. Kemudian botak terus. Nggak jauh-jauh dari kata botak. Iya benar-benar. Ya. Lanjut. Untuk pernah nggak sih ada pengalaman berdinas sebagai pilot ya, sebagai pilot yang cukup menantang adrenalin siswa Tunggul? Sebenarnya untuk setiap penerbangan sih memacu adrenalin saya ya, soalnya kan ya kita pilot bawa nyawa kita sendiri, bawa nyawa kru, dan bawa nyawa penumpang juga di belakang gitu. Jadi memang di setiap tugas itu adrenalin pasti meninggi ya, soalnya memang ya kita sebagai pilot harus bertanggung jawab terhadap semuanya gitu, sama kru, sama penumpang, sama pesawat itu sendiri gitu. Jadi diibaratkan kita itu sebagai otaknya pesawat, dan pesawat itu sebagai badannya. Meskipun transportasi paling aman di dunia itu kan pesawat ya, termasuk. Kalau siswa Tunggul nih pesawat apa? Pesawat apa? Untuk pesawat yang saya terbangkan sampai saat ini itu ada 1, yaitu pesawat Polri jenisnya KASA 212-200. Biasanya itu dalam kedinasan, dalam sehari-hari itu dipakai untuk apa pesawat? Untuk operasional di pesawat saya ini banyak sih ininya, kegunaannya.
Di antaranya itu buat pergeseran pasukan atau pengiriman logistik tertentu. Terus biasa saya juga membawa peserta pelatihan terjun. Jadi kalau misalnya ada terjun berilmu itu pelatihan itu Terjun-terjun saya yang tuh. bawa gitu. Oh iya iya iya. Nah, Heeh. kalau pramugari nggak ada? Kalau Yang pramugari karena pesawat saya ukurannya sedang, oh jadi jadi nggak ada nggak ada pramugarinya. pramugarinya. Makanya sampai hari ini masih sendiri ya. belum 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 ketemu ini ya. Belum 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 ketemu dapat landasan ininya yang cocok ya. landasan. Luar biasa ya. Kemudian ada nggak sih dedikasi, misalnya saat melayani, selain melayani pimpinan, melayani pergeseran anggota tadi, eh, bentuk pelayanan kedinasan terhadap masyarakat langsung. Karena kan pilot ya, kalau saya polisi lalu lintas kan memang ya udah gatur di jalan. Kalau pilot tuh pernah ada nggak sih selain tadi kan ngirim apa bantuan logistik, Ya, kayak waktu ada bencana mungkin ada ya kiriman bantuan betul, kayak gitu-gitu ya. betul. Selain itu ada nggak sih? Selain itu juga pernah saya waktu pas saya berdinas BKO di Kode NTT, saya terbang ke LD untuk eh, kegiatan itu namanya medical evacuation. Jadi memang ada pasien di daerah ND itu dia membutuhkan penanganan segera karena mungkin penyakitnya kronis ya. Iya. Dan itu minta dirujuk ke Kupang. Jadi memang di rumah sakit Kupang itu penetapannya lebih memadai Lebih. untuk penyakit Makan. yang diderita pasien tersebut. Jadi sebagai anggota Polri kita membantu masyarakat tersebut, dan lalu kita angkut berdasarkan medical evacuation terbang dari ND menuju Kupang. Dan alhamdulillahnya berjalan lancar, landingnya safety, serta keadaan pasien dalam keadaan aman dan bisa dibawa ke rumah sakit di daerah Kupang untuk penanganan lebih lanjut. Berarti kalau jalan darat itu jauh banget ya, makanya harus pakai Soalnya pesawat. karena NTT itu kan balawannya, jadi Iya. memang dari ND ke Iya. Kupang itu memang harus menggunakan pesawat untuk berpindah. Soalnya kalau menggunakan transportasi laut, ya itu memakan waktu juga. Iya, tambah parah nanti sakitnya ya. Iya, gitu. Masyarakat kasihan. Terima kasih loh, luar biasa dedikasinya menyelamatkan nyawa juga ya. Tanpa disadari dedikasi dari pilot ini juga sungguh cukup besar. Mas Tunggul, bisa jadi panggilan Mas karena Jawa ya? Asal Ya, Jawa ya? memang sih ibu saya dari Jawa Iya. Lumajang ya, jadi memang ada unsur-unsur Jawa. Biar akrab ya saya panggil Iya. Mas Tunggul yang unggul dan sedang gundul. Betul sekali. Gundul 3 kali ya. Jadi kan biasanya pesonanya pilot nih ini ya luar biasa ya, apalagi anggota Polri pilot double. Oh sampai hari ini masih belum berpasangan. Itu tantangan terbesar berarti. Apakah tantangan Itu tantangan paling ya, besar tantangan menurut saya. terbesarnya apakah menjalankan pesawat, menjadi anggota Polri atau mencari pasangan sebenarnya? Yang jelas kan saya sebagai anggota Polri ya Kak, ya saya memberikan tugas di Tugas dulu luar biasa dedikasinya ya. Inilah pesona Mas Tunggul unggul yang gundul. Nanti kita tampilkan ya foto-foto siswa Tunggul nih yang sedang bawa pesawat. Oh, ada iya. ya, pakai seragam pilot yang jas itu ya. Pasti keren. Kemudian saya mau tanya nih, kan kita sekolah sama-sama nih di SIP angkatan 56. Lebih menegangkan mana ketika pertama kali menerbangkan pesawat atau pertama kali masuk ke gerbang Setupa yang megah itu? Ini mau jawaban jujur atau jujur banget ya? Tapi memang ya dari segi pengalaman benar-benar yang paling berkesan itu yang pas pertama kali saya membawa pesawat itu terbang. Jadi memang waktu pas di sekolah pilot itu kan ada namanya sebutannya pre-solo ya. Jadi memang kita terbang di awal-awal sama instruktur. Nah setelah terbang menempuh berapa jam, nah nanti instruktur ini menilai siswa ini layak nggak itu atau taruna ini layak nggak untuk terbang sendiri. Nah, ya jadi memang setelah saya menempuh 12 jam terbang bersama instruktur, akhirnya instruktur tersebut meminta saya untuk menerbangkan pesawat itu sendiri. Nah itu udah pas saya coba untuk terbang sendiri, memang agak ini ya apa? Ya kaget tapi seneng gitu loh, maksudnya jadi pilot gitu. Wah, itu keren ya. Apalagi waktu pas rodanya itu udah apa? Meninggalkan landasan itu kan, itu udah campur-campur lah. Ya kaget, ya seneng, ya takjub gitu kan. Sampai
waktu pas mau landing itu nggak Gimana gimana. gimana landingnya? Ya alhamdulillahnya landingnya dengan selamat gitu kan, masih aman lah istilahnya gitu kan. Dan itu ya akhirnya oh gini tuh jadi pilot ya gitu kan. Terus ada pengalaman juga itu sebutannya cross country. Jadi Oh, terbang dari bandara satu ke bandara lain. oh Nah itu gitu. saya waktu itu terbang dari bandara Linding Sari, Hmm. Banyuwangi ke Sumeneb. Nah Berapa waktu pas waktunya itu? waktunya kurang lebih 1 jam. 1 jam. Nah waktu pas di atas itu memang di sekitar kita itu sepi, cuma ada saya, pesawat dan langit gitu kan. Tapi memang di radio itu ramai sebenarnya gitu kan. Jadi pilot-pilot itu komunikasi Keren banget. melalui radio gitu kan. Jadi meskipun kita sendiri di atas, aslinya ramai gitu kan. Iya, keren banget ya. Iya. Luar biasa. Lebih mual mana pertama kali naik pesawat terbang sendiri sama guling di lapangan ketika pendidikan? Gimana ya? Mungkin karena saya jadi polisi dulu kali ya. Oh iya, Jadi saya luar kayak biasa ya. gitu-gitu. Iya, iya. Jadi waktu pas pertama kali terbang ya memang ada sedikit Iya, mual. pasti Cuma mual. memang karena bener-bener pertama kali gitu kayak hilang dari darat gitu kan, menyentuh Iya. angkasa gitu kan istilahnya. Iya, benar-benar. Oh, biasa. Siswa tunggal ini kan salah satu siswa yang juga muda ya, maksudnya masih masa dinasnya masih Oh iya. baru 10 tahun ya berarti ya, 10 Iya, tahun 10 terus tahun. udah punya kesempatan untuk sekolah perwira. Eh, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda Polri di luar sana eh, supaya memotivasi mereka kalau ternyata bisa loh kapasitas kita kalau di enlarge, maksudnya kalau diupayakan ternyata bisa selain jadi anggota Polri juga jadi pilot dengan kemampuan yang luar biasa ini. Sebenarnya bisa kemanapun ya di Polri ini, ya kita keluarkan saja kemampuan yang kita punya gitu kan, kembangkan aja apa potensi yang kalian punya di Polri itu. Kalian bisa jadi apa aja kan, Iya. nggak mesti harus jadi pilot Iya, gitu iya, kan. betul. Ya misalkan kita ada kemampuan di multimedia di humas Iya. gitu kan, jadi apa konten kreator di Content Polri gitu creator, kan, iya. atau mungkin ada bakat entrepreneur juga Iya. nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Sebenarnya Polri juga kan mendukung juga gitu Mendukung untuk peluang, hal-hal betul, tersebut. betul. Yang penting sama apa yang dikembangkan itu positif dan membawa kebanggaan bagi institusi, ya lakukan saja gitu kan. Iya. Oke, yang terakhir nih harapannya siswa tunggul setelah keluar dari setelah lulus nanti jadi perwira, harapannya apakah mau naik rating jadi coba pesawat baru atau mencari pasangan hidup? Aduh, kayaknya tuh harus sekali mendayung 2-3 pulau Sekalian terlampau ya, gitu. sekalian ya dua-duanya ya. Iya, iya, oke. Closing ya, terakhir pertanyaan saya, boleh kasih satu kalimat motivasi untuk rekan-rekan seluruh siswa SIP Angkatan 56 yang tinggal kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menyelesaikan pendidikan ini dan dilantik jadi perwira. Tetap semangat untuk rekan-rekan saya di SIP Angkatan 56, Resimen Parakama Pradana, jalani, nikmati, syukuri. Salam presisi. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada siswa tunggul untuk cerita dan inspirasinya. Ya, terima Semoga kasih. cepat dapat jodoh ya. Amin. Kita masuk ajang ini nih, ajang pencarian landasan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Semoga ceritanya dapat memotivasi generasi muda Polri dan juga memberi semangat untuk siswa angkatan SIP 56 Parakrama Pradana. Jangan lupa untuk like video ini, share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe YouTube channel Setukpa. Terima kasih. Salam presisi.